akan sedikit ngobrol santai dengan Pak D atau dengan biasa nama lengkapnya yaitu Bapak Timotius Kabul, atau biasa yang disebut oleh teman-teman Pak D. Nah, ini Pak D, ini kami ada saya Rizal, lalu ada Maria dan juga Mbak Firdausi Nuzula akan ngobrol santai seputar tentang Trinitas dalam agama Kristiani. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit sih Pak, apa sih yang dinamakan dengan Trinitas? Ya, terima kasih Rizal, lalu Maria dan Firdaus ya. Terima kasih atas kunjungannya. Jadi kami akan menjelaskan sesuai dengan ajaran kami. Jadi tentunya kita bersyukur kalau di Indonesia ini kita boleh saling belajar ya. Yang satu dengan yang lain untuk saling memahami dan mengerti ya. Supaya kita semuanya nanti bisa memperoleh pemahaman yang baik dan benar. Ya, yang pertama berkaitan dengan kalau sebutan Trinitas itu tidak ada dalam Alkitab itu yang jelas Trinitas itu tidak ada. Kemudian Tritunggal gitu juga tidak ada. Tetapi yang maknanya dari Trinitas itu ada yang disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, kami menyebutnya seperti itu. Apakah Allahnya orang Kristen itu tiga? Itu tidak ya. Allahnya orang Kristen itu satu. Allah yang Maha Esa, Allah yang Maha Kuasa. Dalam perjanjian lama disebut Bapa, dalam perjanjian baru disebut Putra, yaitu Yesus Kristus. Dalam sesudah Kristus mati dan kembali ke tahtanya dan dia mengutus yaitu Roh Kudus. Sehingga ketiga-tiganya itu kalau Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Sama seperti kalau saya menggambarkan, sama seperti kalau kita ngupas mangga ya. Tahu mangga ya semua? Ya, tahu ya. Mangga itu kalau dikupas kulitnya namanya kulit apa kira-kira? Kulit mangga ya. Dagingnya disebut daging mangga. Bijinya biji mangga. Jadi ketiga-tiganya juga disebut. Ada kulitnya, lalu ada yang menyertai mangga. Dagingnya disertai juga mangga. Lalu bijinya disertai juga mangga. Nah, yang disebut mangga kira-kira yang mana? Semuanya. Ya, semuanya satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka disebut mangga. Nah, Allah yang seringkali dibicarakan tentang Tritunggal sebenarnya ya satu itu tadi. Walaupun disebut Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu hanya sebutan, tapi kita tahu bahwa dia itu adalah Allah yang Maha Esa, Allah yang satu untuk selama-lamanya. Ya, itu yang harus kita pahami. Seringkali itu menjadi perdebatan Allahnya orang Kristen tiga. Sebenarnya bukan seperti itu. Ya, tetap satu Allah yang Esa, yang tapi kita menyebut bisa Bapa, bisa Putra, dan bisa Roh Kudus. Tapi itu satu kesatuan yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya, itu yang perlu Anda ketahui. Mungkin ada yang lain? Iya Pak, dari saya ada satu pertanyaan mengenai Roh Kudus. Posisi Roh Kudus itu seperti apa sih? Mungkin ketika Yesus belum ada, atau ketika Yesus sudah ada, ataupun ketika Yesus sudah tidak ada lagi. Ya, terima kasih. Berkaitan dengan Roh Kudus itu seringkali disebut pribadi Allah yang Tritunggal ya, itu disebut Roh Kudus.
Nah, pada zaman perjanjian lama dalam kitab Kejadian, ini pasal yang pertama itu juga menyebutkan kepada kita. Kejadian pasal yang pertama ayat 1 dan ayat yang kedua yang berkata kepada kita. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah. Di sini disebut roh Allah. Melayang-layang di atas permukaan air. Tapi kalau dalam perjanjian baru dalam kitab Injil Yohanes itu disebut mengenai roh penolong ya. Jadi roh kebenaran, dan dalam kitab Injil Yohanes 14 ayat yang ke-17, 16-17, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu roh kebenaran. Ayat yang ke-25 itu juga mengatakan ayat 26, 25-26 ya. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi perannya Roh Kudus dalam perjanjian lama, kemudian dalam perjanjian baru, sampai saat ini perannya tetap ada. Karena Dia Allah yang tidak bisa dipisah-pisahkan dalam masa penciptaan, dalam masa penebusan, dalam masa penghiburan dan pertolongan, Roh Kudus itu selalu ada. Ada lain? Saya, Firdaus. bagaimana asal-usul penyebutan Yesus itu adalah Allah? Ya, kapan gitu ya? Ya, memang dalam perjanjian lama pun kalau kita melihat dijelaskan ini di sini dalam perjanjian lama ini saya bacakan ya. Nah, kalau di dalam kitab Kejadian itu dikatakan pasal 3 ayat 15, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya, dan keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Ini mengenai nubuatan bahwa Yesus yang akan disalib dan Dia akan mati di atas kayu salib, tetapi kuasa kegelapan tidak akan mengalahkan kuasa Allah. Ini sudah tertulis dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Ini kitab nubuatan. Lalu dalam kitab Yesaya, ini juga dikatakan ya, Yesaya 14. Ini juga mengajarkan kepada saudara dan saya mengenai berbaliknya. Yesaya, carikan dulu. Ya, mengenai perempuan muda ini Yesaya 7 ayat 14 berkata kepada kita, ini juga merupakan kitab nubuatan. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Ini nubuatannya bahwa Yesus akan lahir dalam dunia. Nah, tadi pertanyaannya apa? Sejak Asal-usul penyebutannya Yesus. ya, penyebutannya Yesus itu di sini ya. Perempuan muda, kemudian di dalam kitab Injil Matius juga dikatakan, ini harus dicari dulu ya. Bentar. Ini harus mencarikan kamu ini. Ya, ini ayat yang ke Matius pasal 1 ayat yang ke-23 yang berkata kepada kita, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertainya.
Lalu dalam kitab Injil Lukas juga disebutkan ya. Nah, ini saya harus carikan Lukas pasal yang kedua. Nah ini. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus. Ini disebut Kristus, Tuhan di kota Daud. Jadi dalam perjanjian lama dinubuatkan, dalam perjanjian baru penggenapan. Ya sudah digenapi semuanya. Nah, kalau kita tahu bahwa kedatangan Kristus itu, Yesus Kristus itu sudah diberitahukan terlebih dahulu. Istilahnya bahasa kami adalah dinubuatkan. Sudah dinubuatkan nanti akan datang seorang sang Mesias yang disebut Yesus Kristus itu. Ada yang lain? Cukup ya? Ya, terima kasih atas kebersamaannya dan mudah-mudahan ini akan dapat menolong pada Anda. Kemudian kalau Anda mau baca-baca buku-buku kami sebenarnya banyak. Itu bisa untuk perpustakaan. Jadi kalau kita belajar kepustakaan nanti kita akan semakin mengerti. Ya. Jadi silakan nanti terus belajar. Belajar itu bukan berarti keimanan kita luntur karena belajar. Ya. Jadi saya juga mempelajari Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, Konghucu, Kejawen, itu pun kami pelajari. Tujuannya apa? Supaya kami paham, supaya kami mengerti. Jadi nanti karena mereka punya pengajaran masing-masing sesuai dengan pemahaman. Jadi kalau kita ini sama-sama mengerti, nanti kita ini tidak akan saling menyalahkan, tidak saling menjatuhkan yang satu dengan yang lain. Ya, terima kasih atas kerjasamanya dan kebersamaannya. Tuhan memberkati Anda semua. Terima kasih dari Pak D atas ngobrol dengan kami seputar tentang Trinitas dari umat Kristiani. Terima kasih banyak Bapak sudah memberikan wejangan seputar Trinitas yang ada di umat Kristiani. Bila mana kami dari kami apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.